Halo semuanya, kembali bersama saya Kak Kesi pada podcast kali ini, Negatif Corona, Positif Pandangannya. Bagaimana? Mulai bosan dengan pembahasan terkait virus yang satu ini? Tapi jangan dilewatkan dulu, karena saya akan mengajak sahabat pendengar untuk memandang setiap masalah bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelajaran. Saya, sebagai salah satu pelajar di Indonesia, sangat merasakan dampak dari kehadiran virus COVID-19 ini. Karena kehadirannya, saya dan hampir seluruh teman-teman pelajar di dunia melakukan pembelajaran dari rumah yang diakses menggunakan internet. Banyak dari kami yang mengeluh karena bosan di rumah dan merasa ada yang aneh jika tidak belajar tatap muka. Namun, sebenarnya saya sadar bahwa kegiatan pembelajaran dalam jaringan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila orang tua, murid, dan guru berkolaborasi dan bekerja sama dalam mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim dalam pidato beliau bertepatan pada Hari Pendidikan Indonesia. Saya setuju bahwa ketika orang tua mendukung anaknya dengan fasilitas yang baik dan cukup, pembelajaran dari rumah bisa terjadi. Guru pun harus ikut campur tangan agar proses pembelajaran dari rumah terasa tidak membosankan. Namun, bukan hanya dukungan dari orang tua dan guru, tetapi juga semangat dan niat dari kita sebagai siswa itu sendiri. Tugas-tugas yang dikumpulkan melalui internet janganlah dianggap sebagai kesulitan yang dibebankan oleh guru kepada murid, melainkan sebagai salah satu cara agar kita tetap bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu, agar setelah wabah ini selesai, kita masih punya semangat belajar dan semangat ingin tahu. Saya juga akhirnya punya pandangan positif bahwa ternyata saya bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kitalah siswa yang berperan untuk mengatur waktu antara belajar dan istirahat. Karena dengan begitu, kita tetap dapat menyelesaikan tugas dan dapat beristirahat sejenak untuk menjaga imun dan daya tahan tubuh kita. Jadi, teman-teman pelajar, jangan mengeluh ya. Terus semangat dan banggakan negara kita dengan semangat dan karya-karya anak bangsa. Sahabat pendengar, kita pasti selalu berpikir bahwa COVID-19 hadir membawa dampak negatif. Ya, itu sudah pasti karena virus ini banyak orang yang menderita. Namun ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, ada hal positif yang bisa kita ambil dari pandemi corona saat ini, di mana kita diajarkan untuk hidup bersih dan teratur, yaitu selalu mencuci tangan, tidak menyentuh wajah apabila belum mencuci tangan, selalu membersihkan benda-benda yang sering kita gunakan, dan banyak hal yang bisa merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang lebih tertib. Sebagai pelajar, kita juga diajarkan untuk bisa memanfaatkan waktu dan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat. Begitu juga dengan peran kita sebagai masyarakat yang baik. Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah demi keselamatan bersama. Tak lupa, kita juga belajar untuk mengapresiasi pengorbanan besar tenaga medis dengan memberikan sumbangan terkait apa yang mereka butuhkan atau hanya dengan hal sederhana, yaitu tetap di rumah saja. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, agar dapat mempercepat pemutusan rantai penyebaran virus ini. Jadi sahabat pendengar, akhir kata, saya mengajak kita semua untuk menyikapi situasi ini dengan pandangan yang lebih positif. Terkejut hati melihat sampah. Sampahnya ada di taman. Ayo kita tetap di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan. Saya Yesi, sampai jumpa di episode podcast menarik lainnya. Terima kasih.